everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Kim Jong-min selaku pelatih Expressway Hi-Pass nampaknya memiliki penyesalan terbesar karena melepaskan rekan duet Megawati Hangestri yakni Vanja Bukilic yang kini gabung Red Sparks. Sebagaimana diketahui Red Sparks memiliki dua pemain asing yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang mampu gemilang di awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 ini. Megawati Hangestri memperpanjang kontraknya alias menjalani tahun keduanya bersama Red Sparks pada musim ini. Sedangkan Vanja Bukilic baru debut bersama skuad asuhan Ko Hye-jin, karena sebelumnya ia bergabung dengan Expressway Hi-Pass dan kini menggantikan posisi Giovanna Milana. Namun siapa sangka di balik bergabungnya Bukilic bersama Red Sparks terdapat cerita di balik perekrutannya ke tim yang dibela oleh Megatron. Expressway Hi-Pass saat itu sedang mempertimbangkan untuk memperbaharui kontrak Vanja Bukilic karena kemampuan mencetak poin di atas rata-rata. Namun tingkat keberhasilannya agak kurang apik, kemudian saat kemampuannya kurang memuaskan saat uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab pada Mei 2024 lalu. Meski demikian, Kim Jong-min selaku sang pelatih tetap ingin mempertahankan Bukilic, namun mendapatkan pertentangan dari petinggi klub. Sehingga Hi-Pass kemudian merekrut pemain asing baru yakni Merlin Nikolova yang bergabung dengan timnas Bulgaria di VNL. Alhasil kontrak Bukilic tak diperpanjang dan membuat raksasa Serbia itu kembali masuk draft tryout dan kemudian dipilih oleh Ko Hye-jin. Ko Hye-jin tak hanya membawa Bukilic bergabung bersama Red Sparks, namun juga menemukan bakat lain yang dimiliki oleh sang pemain asing barunya, yakni Vanja Bukilic yang semula merupakan oposite murni digeser menjadi seorang outside hitter, di mana dirinya mampu melakukannya dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi sebuah penyesalan terbesar pelatih Hi-Pass karena pihaknya tak bisa mempertahankan Bukilic, yang kini gacor bersama Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sementara itu, bintang Red Sparks, Megawati Hangestri, bakal mempunyai rival baru dalam petualangannya di Liga Voli Korea Putri 2024-2025, rival baru Megawati datang dari GS Chalters. GS Chalters saat ini tengah mengalami krisis, bersamaan dengan cedera yang dialami dua pemain asingnya yakni Giselle Silva dan Stefanie Weiler. Silva dan Weiler mengalami cedera saat GS Chalters melawan Pink Speeders di putaran kedua lalu. Silva mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri, sementara Weiler mengalami cedera tendon Achilles kanan yang robek. Imbasnya, Silva absen dalam beberapa pertandingan dan baru bisa comeback saat GS Chalters menjamu Hi-Pass, Rabu, 11 Desember 2024. Sedangkan Weiler masih absen, ia baru saja menjalani operasi kemarin, Minggu, 22 Desember 2024. Absennya Silva dan Weiler berdampak negatif. GS Chalters saat ini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 6 poin. Dalam 16 pertandingan yang telah mereka lakoni, GS Chalters baru bisa meraih 1 kemenangan. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek, pun langsung bergerak cepat. Dikutip dari Sports Chosun, GS Chalters berencana mendatangkan pemain baru menggantikan Weiler yang akan mengisi kuota Asia. Di sisi lain, Lee Yang Taek mengatakan jika pengganti Weiler kemungkinan baru akan tiba pada putaran keempat. Namun untuk siapa sosoknya, Lee Yang Taek belum mau berbicara banyak. Sepertinya kami akan segera membuat pengumuman. Dia akan bergabung paling lambat mulai putaran keempat, kata Lee Yang Taek. Karena dengan hilangnya Weiler, penampilan kami menurun drastis. Kami tidak bisa begitu saja menyesali pemain yang cedera. Kami akan mencari jalannya. Memang benar ini adalah situasi yang sulit, namun kami akan terus mencarinya sambil memikirkannya bersama dengan tim, tambahnya. Adapun saat ini, Liga Voli Korea masih akan merampungkan putaran ketiga. Sementara untuk putaran keempat baru akan bergulir pada Januari 2025 mendatang. Klasemen Liga Voli Korea Putri 2024-2025. 1. Pink Speeders, 2. Hyundai Hillstatte, 3. Red Sparks, 4. IBK Altos, 5. I-Peppers, 6. Hi-Pass, 7. GS Chalters. Megawati Hangestri kini tengah full senyum karena skuad Red Sparks termasuk para pemain maupun staf mendapatkan hadiah Natal dari penggemar Indonesia.
Red Sparks tengah dihujani kabar baik setelah meraih 6 kemenangan beruntun baru-baru ini di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Bahkan kebahagiaan tersebut tak hanya sekadar sampai di situ, karena skuad Red Sparks mendapatkan hadiah istimewa dari komunitas penggemar dari Indonesia. Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan pemain maupun staf Red Sparks, di mana mereka mengunggah foto yang sama, yakni mengunggah foto yang menunjukkan botol minum bertuliskan nama dan nomor punggung masing-masing pemain. Kemudian ada aksesoris berupa gantungan kunci maupun benda-benda hiasan kecil yang menggemaskan lainnya. Menurut pantauan dari sejumlah akun fans Red Sparks, hadiah yang diterima oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan berasal dari komunitas penggemar Red Force asal Indonesia. Komunitas ini mengumpulkan donasi sebesar 50 juta rupiah dalam 1 bulan dan digunakan untuk hadiah kepada pemain dan staf. Para penggemar membelikan 31 tumbler atau botol minum yang dicustom untuk seluruh pemain, pelatih, staf dan mantan pemain yakni Han Song-i. Sontak inisiatif ini pun mendapat beragam reaksi dari netizen Indonesia, yang turut berterima kasih karena sudah mau memberikan hadiah kepada idola mereka. Sementara itu, kompetisi Liga Voli Korea atau V-League Putri berlanjut minggu ini. Sesuai jadwal pertandingan, pekan ini menyajikan 6 match. Dimulai hari ini yakni Expressway Hi-Pass versus Pink Speeders. Sementara, Red Sparks dijadwalkan main lagi pada Kamis 26 Desember 2024 lusa melawan tuan rumah Ipepers. Laga hari ini antara Hi-Pass versus Pink Speeders sangat krusial bagi Kim Yeon-keung dan kawan-kawan. Pasalnya, jika mereka kalah, posisi pemuncak klasemen terancam digusur Hyundai Hillstatte yang besok hanya menghadapi tim juru kunci GS Chalters. Pink Speeders sendiri sedang dalam kondisi sulit akibat cederanya Tutku Burcu. Absennya pemain asal Turki itu membuat keseimbangan permainan berkurang signifikan. Akibatnya, KCS menelan 2 kekalahan beruntun setelah sebelumnya mencatat rekor 14 teriak kemenangan. Pink Speeders juga tengah dalam sorotan akibat ulah tak terpuji asisten pelatih Daniel Turino saat menghadapi Red Sparks. Alhasil, Turino terancam mendapat sanksi dan denda dari Kovo. Di sisi lain, jadwal Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Kim Yeon-keung dan skuad Pink Speeders mencoba bangkit setelah dihajar oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui terdapat 2 pertandingan seru di lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 24 Desember 2024. Salah satunya ialah pertandingan seru antara 2 tim putri yakni Expressway Hi-Pass versus Pink Speeders yang dipastikan berlangsung seru. Expressway Hi-Pass selaku tuan rumah ingin kembali melanjutkan catatan positif mereka setelah meraih kemenangan. Hi-Pass diketahui saat ini masih berada di peringkat ke-6 dengan mengemas 12 poin usai meraih 4 kemenangan dan 12 kekalahan. Pink Speeders tentu mengusung misi wajib menang demi bisa kembali mencatatkan tren positif. Sebelumnya Kim Yeon-keung dan kawan-kawan memiliki rekor apik yakni tak pernah kalah dalam 14 pertandingan secara beruntun. Namun rekor tersebut ternodai setelah Pink Speeders kalah dari Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks di putaran ketiga. Tak sampai di situ, Pink Speeders kemudian kembali menelan kekalahan dari Hyundai Hillstatte, yang membuat mereka sudah 2 kali kalah secara beruntun. Meski demikian, tim yang diperkuat oleh idola Megawati Hangestri itu masih ada di puncak dengan 40 poin, hanya selisih 3 angka dari Hi-Pass. Maka akan menarik untuk menyaksikan apakah Pink Speeders mampu kembali bangkit usai kalah dari Megawati Hangestri dan Laetitia Momabasoko dan kawan-kawan. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih menyisakan 2 laga pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sedang dalam tren positif dengan mencetak 6 kemenangan beruntun yang membuat mereka masih bertahan di posisi ketiga klasemen. Namun, posisi tim berjulukan Red Force tersebut tengah diusik. Pasalnya, Hwaseong IBK Altos yang kini menempati peringkat keempat hanya berjarak 1 poin saja dari Red Sparks. IBK Altos sukses meraup 3 poin penuh saat melakoni laga tandang melawan Gwangju Ipepers Savings Bank pada Minggu, 22 Desember 2024. Mereka memetik kemenangan dengan skor 3-1, 26-24, 25-22, 20-25, 25-23,
pada laga yang digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan. Kedua tim juga sama-sama telah melakoni 16 pertandingan pada musim ini. Red Sparks dan IBK Altos juga menyisakan 2 pertandingan lagi pada putaran ketiga. Selanjutnya, tim asuhan Ko Hae-jin akan bertandang ke markas Gwangju I-Pepper Savings Ban pada Kamis, 26 Desember 2024. Adapun IBK Altos akan menjamu Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass pada Jumat, 27 Desember 2024. Megawati dan kawan-kawan diharapkan bangkit setelah pernah mengalami kekalahan menyakitkan dari I-Pepper 1-3 pada 27 November. Itu merupakan kejutan besar bagi Red Sparks yang lebih diunggulkan dari tim yang musim lalu menghuni posisi buncit itu. Pelatih Ko mengingat kembali pertandingan I-Pepper pada sebagai titik balik untuk musim ini. Setelah pertandingan Pepper, saya berbicara dengan jujur dengan para pemain. Saya sampaikan ketulusan saya dan para pemain pun menangis, kata Ko. Untungnya, para pemain memahami dengan baik. Berkat itu, kami mampu menunjukkan penampilan yang berbeda setelah pertandingan kontra Pepper. Faktanya, Red Sparks bangkit dengan mengalahkan IBK Altos dan Hi-Pass setelah kalah dari Pepper. Pada putaran ketiga, Red Sparks melanjutkan kemenangan atas Hi-Pass, Hillstate, Pink Speeders, dan GS Chalters secara beruntun. Efek utamanya adalah mereka meningkatkan bobot serangan di lini tengah dan menggunakan pola serangan yang lebih beragam dari sebelumnya. Masih banyak yang harus dilakukan. Pada awal musim, ada beberapa bagian yang terguncang karena kami tidak bisa banyak berlatih karena cedera dan sebagainya. Sekarang, kami perlahan-lahan mulai bersatu, tutur Ko. Penentuan nasib Red Sparks di posisi ketiga akan terjadi pada penghujung 2024 melawan IBK Altos yang kini diperkuat mantan Kapten Red Sparks, Lee So-young, pada 31 Desember. Sementara itu, pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza tengah khawatir karena salah satu senjata mereka, Tutku Burchuyusgen tidak dapat beraksi karena cedera lutut. Bahkan sebelum pertandingan, pelatih Abondanza menyatakan kekhawatirannya tentang jadwal pertandingan mendatang. Kami tidak punya cukup waktu untuk berlatih setelah pertandingan 2 hari lalu, ucapnya. Ini adalah waktu yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang kami menangkan tanpa oposite dalam beberapa musim terakhir. Saya pikir kami harus bermain bagus sebagai satu tim. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Pink Speeders akan melakukan perjalanan ke Gimcheon untuk bermain melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dalam 4 hari. Di sisi lain, sebagaimana diketahui Megawati Hangestri merupakan atlet pertama yang mengenakan hijab dalam sejarah olahraga Korea Selatan. Meski terlihat berbeda, Mega tetap teguh dalam mengamalkan ajaran Islam selama berkarier di Korea. Hal tersebut justru mendapatkan banyak respon positif dari fans hingga rekan-rekannya di tim. Tidak sedikit dari para penggemar hingga rekan-rekannya yang justru penasaran dengan hijab yang selalu dikenakan Megawati Hangestri. Apalagi dengan sikap ramah Megawati Hangestri, maka bukan hal yang sulit untuk memperkenalkan kewajibannya itu sebagai seorang muslim. Momen Megawati Hangestri mengenakan hijab pada Yeum Hyeseon dan An Yerim, salah satu momen yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Megawati Hangestri mengajari Yeum Hyeseon cara memakai hijab pada musim lalu. Para pemain debutan di divisi putri mulai mencuri perhatian hingga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kim Dae-hun, Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass, yang dipilih pertama kali dalam draft pertama, dan Lee Ju-ah, GS Chalters, yang dipilih di draft ketiga, sudah aktif sebagai pemain inti untuk tim mereka. Selain itu, Jeon Da-bin, Red Sparks, yang baru-baru ini melangkah ke lapangan dalam debut profesionalnya, memamerkan keterampilan luar biasa. Harapan untuk para pemain baru ini pun meningkat. Jeon melakoni debut profesionalnya pada laga keempat putaran ketiga Liga Voli Korea melawan GS Chalters yang diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan mencetak 4 poin. Itulah panggung profesional yang diimpikannya. Jeon yang mengisi posisi outside hitter melangkah ke lapangan menggantikan Pyo Sung-ju pada set ketiga saat Red Sparks unggul 19-11. Begitu mencetak skor, Jeon menyelesaikan set itu sendirian. Ia menyelesaikan set itu dengan berhasil menyelesaikan 2 serangan terbuka cepat saat ia unggul 23-14. Jeon yang digantikan pada set keempat, menambah 1 poin lagi.
Saat tim unggul 22-15, ia menerima lemparan dari Kim Chena dan melakukan touch shot blocker.